Selamat malam Indonesia, dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membedah kasus di mana telah hadir di hadapan saya seorang perempuan dari Jawa Timur yang mencari keadilan ke Jakarta. Ya, saya perkenalkan Ibu Sri Patoka, didampingi oleh Dian Anggreni, penasihat hukum, dan Erawati. Beliau berdua ini selaku wanita yang latar belakang daripada hukum, mendampingi Ibu Sri Patoka yang mencari keadilan. Ya, seperti diketahui bahwa Ibu Sri Patoka ini telah 11 tahun berjuang, ya, mempertahankan haknya yang tanda kutip seolah-olah dirampok, ya, oleh lembaga keuangan. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Ibu Dian, bisa ceritakan gimana latar belakangnya sehingga kejadian itu bisa begitu lama dan apa masalah sebenarnya? Jadi gini, permasalahannya sebenarnya adalah ibu ini 11 tahun yang lalu beberapa kali didatangi oleh tugas bank menawarkan kredit lunak untuk usaha beliau. Kebetulan beliau adalah punya usaha di bidang furniture. Beliau adalah sehari-harinya menjual furniture di sebuah ruko ya Bu ya, di Blitar. Singkatnya, jadi sales ini beberapa kali menawarkan, tapi ibu ini menolak sebenarnya Pak, tidak mau, tapi selalu dideketin, selalu dicecar gitu kan ya Ibu ya. Sampai ibu ini tidak sampai hati menolong sales itu. Akhirnya terjadilah perjanjian bahwa ibu ini setuju untuk dikucurkan dana untuk perluasan usaha. Pertama kali itu diberikan berapa Bu? Saya minta 150, Ya. minta pinjamannya 150 saja. Baik, tapi ibu lancar kan Bu untuk Iya. cicilannya? Iya. Lancar. Setelah itu Pak, ibu sekalian, setelah itu beliau di top up. Di top up lagi, dapat pinjaman baru lagi, ditambahkan berapa Ibu? 200 ya. Tapi tetap saja beliau menjalankan kewajibannya, karena kan itu kan auto debit ya Pak. Ya. Jadi memang lancar setiap bulan, sampai satu ketika ibu ini terkejut dapat surat pemberitahuan lelang, pengumuman lelang ya. Karena beliau merasa tidak pernah wan prestasi, merasa tidak pernah ingkar janji, tapi tiba-tiba surat itu datang membuat dia drop. Oke, saya potong dulu. Jadi ibu ini adalah nasabah dari bank. Iya. Jadi mempunyai fasilitas kredit Iya. sebesar 150 juta. Iya. Pada tahun 2014. mendapat fasilitas dari Bank Panin ya. Iya. Bank Panin cabang mana ini? Blitar. Cabang Blitar tahun 2014. Iya, mikro. Mikro. Jadi untuk modal kerja ya. Iya. Itu setelah dapat itu bulan berapa dan pencairan kapan? Di bulan Januari 2014. Bulan Januari 2014 cair ya, 150 juta masuk ke rekening. Iya. Setelah itu ibu gunakan uang tersebut dan ibu cicilan pertama kali kapan? Bulan berikutnya sampai angsuran ke-7. Angsuran ke-7 lancar. Iya. Nah, terus kenapa Didatangi lagi untuk ditawarkan ditambahkan modal kerja lagi. Oh, berarti setelah 150 cair, Iya. setelah 7 kali angsuran didatangi Iya. lagi oleh petugas bank, Iya. diminta ditambahin Iya, gitu. Ditambahin. Ditambahin 200 juta. Iya. Nah, saya sekarang minta permasalahan di ya. mana jadi permasalahan? Coba dijelaskan ini sehingga ibu bisa jadi begini tuh. Ya. Jadi setelah saya itu di top up 200, Ya. jadi total pinjaman 300 juta, 350 juta. Nggak tahu salah saya apa, angsuran kelima keluarlah pengumuman lelang. Jadi ini kalau mereka Ya. mau menyangkal, ini buktinya semua. Oh, jadi ini tertulis pengumuman pertama lelang eksekusi hak Iya. tanggungan ya. Ya. Ini Surabaya tanggal 29 Februari 2016, PT Bank Panin Tabang TBK CKU Surabaya Cendana. Ya. Ini pengumuman lelang ya. Iya, Langsung dan ibu kaget setelah ada pengumuman Iya. ini 2015. Ya. Sementara ibu masih lancar membayar ya. Iya, Nah, ini di sini masalah ini. Jadi Buktinya ini bukti-bukti ada semua ini. Ada. Di rekening koran pun tercantum bahwa ibu ini lancar. Kenapa tiba-tiba dilelang ya aset yang menjadi agunan itu? Dari sisi hukum coba jelaskan gimana permasalahan yang dan upaya-upaya apa yang akan ditempuh oleh ibu-ibu selaku kuasa hukum daripada ibu panggilan siapa Ibu Sri ya? Ibu Sri harus kuat Bu tabah ini setelah 11 tahun. Coba jelaskan secara hukum
Ibu Erawati. Bisa saya jelaskan kalau dari pengumuman lelang ini ya, ini sudah jelas kesalahan fatal dari pihak bank. Iya. Kenapa? Nasabah masih lancar, Iya. tiba-tiba diumumkan pengumuman lelang. Iya. Dan tanggalnya pun kalau kita teliti 29 Februari 2015. Iya. Nggak ada di bulan Februari tahun 2015, tidak ada tanggal 29. Ini sudah sangat cacat, permainan menurut saya. Oh. Ada sesuatu. Kalau nasabah tidak bayar, artinya ada gagal bayar, boleh. Itu pun ada peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini nggak ada. Langsung Ini menurut saya langsung lelang. Ya, Oh, jadi ada sesuatu, ada permainan kotor di sini ya, ya dengan jelas seperti itu. lelang jadi. Dan sudah 11 tahun ini. 11 tahun. Jadi 11 sekarang tahun posisinya menurut itu keadilan. objek itu yang menjadi agunan sekarang udah berpindah tangan gitu. Pindah tangan karena sudah dilelang dan Oh. terlelang. Hmm. Akibatnya 11 tahun terlunta-lunta. Dilelang dengan harga berapa? Lelang 400 juta. 400 juta. Ya. Terus uang itu tersebut pinjaman berapa outstandingnya pinjaman ibu yang harus dibayar? Pinjaman berapa, Bu? Yang harus dibayarkan oleh bank seharusnya menurut ininya. Sesuai di perjanjian kredit, Iya, pinjaman saya itu tinggal 273. 273. Iya. Itu per 2025 ya. 2015. 2015 ya, 2015. Ya, 2015. Gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi selanjutnya itu gimana, Bu? Ibu sampai upaya-upaya hukum apa selama itu yang Ibu kok sampai 11 tahun gitu mandek ini? Sekarang untuk proses sekarang aja ya, biar Iya. jelas, karena semua sudah saya lalui, bukti-bukti yang saya ajukan tidak pernah direspon dengan baik, dan juga ada yang saya ajukan selalu ini ada novum baru juga sudah saya sampaikan, tapi kenyataannya juga nggak ada respon yang apa ya, yang baik Memuaskan. dan juga yang Memuaskan. signifikan, memuaskan. Jadi untuk keadilan itu saya nggak mendapatkan, belum saya dapatkan, dan sehingga saya mengadukan perkara ini ke Bapak Kapolri Listio Sigit, bahwa perkara yang saya hadapi ini benar adanya dan bukti-bukti dari mereka dan dari Bapak Kapolri waktu itu sudah menindaklanjuti ke Bapak Wakapolri pada saat itu. Bapak Wakapolri langsung ke Bapak Kabiro Wasidik. Setelah Bapak Kabiro Wasidik akhirnya sampai gelar perkara itu dibuka kembali, tapi kenyataannya setelah dibuka kembali rumah saya malah dirusak kuncinya, barang-barang saya dikeluarkan, sampai sekarang barang saya di mana saya tidak tahu. Jadi mereka merampok harta saya semua. Itu buktinya semua ada. Makanya saya mencari keadilan tidak lelah-lelah. Meskipun saya harus bermalam di stasiun, di terminal. Saya sekarang dengan bukti baru, saya ke Bapak Kabareskrim, mohon bantuannya Bapak Kabareskrim. Saya minta keadilan karena bukti-bukti yang saya miliki dari mereka. Saya orang bodoh, Bapak. Saya kalau melaporkan, saya ditanya, Ibu sekolah SD lulus apa tidak? Saya jawab, ini nggak ada kaitannya dengan sekolah saya. Saya kesini melaporkan. Saya tidak mencari pekerjaan. Seperti itu, Bapak. Jadi poinnya sekarang saya mohon bantuannya Bapak Kabareskrim, Bapak Kabiro Wasidik, dan utamanya Bapak Kapolri untuk menindak mereka-mereka yang telah menzalimi saya selama 11 tahun. Ya, Ibu. Itu Bapak. Pak Kapolri, mohon izin, Pak Kabareskrim, seluruh jajaran Polri yang menangani kasus laporan oleh Ibu Sri Patoka, karena Ibu Sri Patoka sudah melaporkan ke Polres
ya, Polres Blitar, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian hukumnya. Gimana ini kasus harta bendanya pun yang dieksekusi secara semena-mena pun tidak tahu kemana serimbanya. Dia sudah laporkan tentang dugaan pengerusakan apa segala macam, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Jadi dalam hal ini kami meminta agar kita semua tergerak hati kita untuk membantu Ibu Sri Patoka yang mencari keadilan, ya. Selama 11 tahun beliau berjuang, seperti yang beliau sampaikan tadi, sampai meneteskan air mata. Inilah jeritan hati seorang perempuan yang tidak cukup mendapatkan keadilan di Blitar sana, sampai harus ke Jakarta bolak-balik, sampai tidurnya tidak jelas di mana di terminal. Inilah wajah hukum negara kita. Jadi dalam hal ini kami minta, karena upaya hukum pun sementara diupayakan oleh kedua rekan ini yang menjadi penasihat hukumnya, kuasa hukum yang baru dari Ibu Sri Patoka ini. Semoga dengan adanya podcast ini mengingatkan kita dan kita semua bersama-sama, ya, memberikan perhatian khusus kepada Ibu Sri Patoka, ya. Mungkin ini langkah awal. Semoga dengan adanya podcast ini, ya, kita segera akan berjuang terus, kita akan mengawal terus supaya kasus ini bergulir dan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus dugaan ada pemalsuan segala macam, pengerusakan harta benda segala macam, itu diproses hukum supaya ada kepastian hukum buat ibu ini, ya. Sampai sekarang pun kalau dihitung cuma 350 juta, tapi harga rumah dan tanah nggak salah 2 miliar lebih. Jadi ini ibu katakan tadi ada kata perampokan segala macam, itu keluar dari seorang perempuan, ya. Yang kita mesti prihatin, ya, seorang perempuan yang berjuang. Saya di sini melaporkan supaya kita semua berjuang bersama-sama membantu menegakkan keadilan buat Ibu Sri Patoka. Demikian, ya, yang dapat kami sampai. Apa ada lagi mau disampaikan, Ibu? Silakan. Ibu kuasa. Kami dari Fabel Form, Ya. siap membantu Bu Sri Patoka. Begitu Bu Dian, ya. Ya, sebagai sama-sama perempuan, ya, kami tahu banget apa yang ibu rasakan. Kami prihatin, jadi kami tetap berjuang bersama dengan ibu. Terima kasih. Ya. Supaya ibu dapat keadilan seadil-adilnya. Oke. Demikian dapat kami sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.